warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Di sela-sela kesibukan, Danrem 022 Pantai Timur sempatkan kopi morning dengan pimpinan media. Pemirsa, dalam rangka mempererat hubungan tali silaturahmi serta memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan media, Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Parlindungan Huta Galung SAP menggelar acara kopi morning bersama dengan seluruh pimpinan media dan Ketua Asosiasi Wartawan Siantar Simalungun serta insan pers. Di Aula Transit Makorem 022 Pantai Timur, Senin pagi, 16 Agustus 2021. Mengawali sambutannya, Komandan Korem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Parlindungan Huta Galung SAP menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PWI, ICTI, KWRI, pemimpin redaksi, wartawan, dan seluruh insan pers, baik online, cetak maupun elektronik, yang telah berkenan hadir memenuhi undangan. Acara silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan kebersamaan antara Korem 022 Pantai Timur dengan media, baik online, cetak maupun elektronik yang ada di Siantar Simalungun, dengan harapan tercipta kesamaan visi dan persepsi dalam mengisi pembangunan di segala bidang sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing, kata perwira berpangkat Melati 3 tersebut. Lebih lanjut, Danrem menjelaskan bahwa media telah membantu Korem 022 Pantai Timur dalam menyampaikan pelaksanaan tugas dan kinerja TNI kepada seluruh masyarakat secara objektif. Melalui media pula dapat kami menangkap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun kepada Korem 022 Pantai Timur untuk acuan bagi kami dalam membangun diri untuk menjadi lebih baik, lebih moderat, lebih profesional, dan lebih mencintai serta dicintai masyarakat, jelasnya. Saya selaku Danrem khususnya sangat berbahagia karena rekan-rekan media ini bisa meluangkan waktu hari ini. Sebetulnya ini rencana udah lama, tapi saya ini masuk mau setijab kena COVID, gitu. Masuk di sini langsung kunjungan kerja Panglima, kunjungan kerja Asok Kasat, kunjungan kerja Irjenat. Wah, saya saja agak sulit meluangkan waktu di rumah untuk keluarga. Jadi mohon maaf saya sebesar-besarnya kalau acara komsosnya Danrem dengan para media ini agak sedikit terlambat. Tapi kan tidak ada waktu yang terlambat. Semua itu diatur oleh Yang Maha Kuasa sebetulnya. Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu selaku Danrem. Saya sudah menjabat kalau hitung ya 2 bulan lah ya. Tapi real ya on-site-nya itu bisa 1,5 bulan. Saya nama Parlindungan Huta Galung, satu marga sama nomor berapa kau? Siap, nomor 13. Oh, berarti malu udah lah gitu kan. Kalau nomor 13 nak putih kan. Iya. Kalau dia nomor 15 berarti ponaan kan gitu. Ponaan. Ya. Nah, tapi aku curiga dia nomor 14. Aja. Parah lah ya kan. Saya memang orang Batak tapi lahir dan besar di Jambi. Sehingga kalau diajak bahasa Batak tuh saya agak lari-lari karena saya tak paham ngomongnya. Mengerti oke, tapi kalau ngomongnya waduh repot nanti lah Bapak. Jadi kalau orang ngomong Batak saya pura-pura lihat sesuatu mencari kegiatan lain supaya nggak diajak kayak kira-kira gitu ya. Saya Akademi Militer tahun 94 ya, masuk 91 tamat 94. Kemudian istri saya juga dari Jambi tapi di Kabupaten ya, Minang Melayu ya. Bapaknya Melayu, ibunya Minang. Karena orang Minang ini kan matrilineal, jadi nggak mau Melayu Minang tapi Minang Melayu gitu. Kalau itu saya 5, yang pertama perempuan itu lahir di Padang. Pada saya nanti jabatannya
Nomor 2 laki-laki lahir di Bijay, Pidi. Nomor 3 lahir di kampung mamanya di Jambi. Nomor 4 lahir di Makassar. Nomor 5 lahir di Ambon. Ya, jadi itu paling kecil 2,5 tahun. Ya. Jabatan pertama saya Pama di Kodam 4 di 403 sebentar, pindah ke 400 Raider. Sebelum saya Selapa, saya pindah ke Pusdikip sebagai Gumbir. Ya, jadi saya mantan instruktur juga. Kemudian Selapa pindah ke sini Kodam 1. Pertama di Wadan Secata Padang Panjang. Makanya dapat istri di situ. Memang kadang-kadang istri itu kalau tentara sesuai skep kasar ya. Terus ke sini ke Siantar, saya orang lama sebetulnya. Tahun 2015 saya di Siantar, tapi di Rindam. Jabatan Kasiren Opslat yang mengurusi latihan operasi lah. Kemudian pindah ke Kodam sebagai Pabanda Ops ya. Jadi baru terakhir Kasdim Langkat ya. Tahun 2017-19 karena tahun 2017 sampai 2018 atau 16 ke 18 karena tahun 2019 saya seskoat. Habis seskoat saya baru berdinas di Makassar sebagai Pabandia Red Ops di Kodam, kemudian Danyon juga di Makassar dan di 721 Makassar. Setelah itu saya menjabat Dandim, pindah ke Kalimantan Barat dan di perbatasan di Sintang 1,5 tahun. Habis itu saya diberi amanah menjabat sebagai Pabandia di Staf Perencanaan Angkatan Darat 5 Besar di Veteran di Jakarta Pusat. Kemudian habis di situ saya diberi jabatan sebagai Asren Kodam, kembali ke Kodam 7 Makassar. Rupanya ada pekerjaan yang belum selesai mungkin gitu, atau mungkin dianggap berhasil. Saya nggak tahu antara dua itu yang mana yang utama ya kan. Nah, dua rupanya yang benar. Jadi saya Asren itu karena saya orang kebetulan Renstranya Angkatan Darat itu memisahkan kembali Kodam 7 menjadi 2 Kodam. Yang pertama Kodam induknya itu namanya 14 Hasanuddin di Makassar, itu mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tenggara separuh bagian bawah. Sedangkan separuh bagian atas Sulawesi itu namanya Kodam 13 Merdeka. Itu meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Palu Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi itu dibagi dua itu. Nah, itu Renstra Angkatan Darat dan rupanya saya orang Ren disuruh kembali rupanya untuk mengurus itu. Memang sebelum likuidasi tahun 84 memang Kodam itu memang 2. Sama kayak kita sebetulnya ada Kodam 17 Agustus yang di Padang itu ada sebetulnya. Hanya secara geografis, perkembangan lingkungannya, strategis memang di sana perlu karena itu berbatasan. Ada satu pulau namanya Miangas, itu kan bahasanya Tagalog, uangnya peso, orangnya kawinnya sama orang Mindanao. Ya, jadi memang itu strategis sekali, makanya mungkin perlu pengawasan pengendalian pembinaan wilayah Kodam tersendiri. Makanya dia jadi prioritas. Berdua dengan Kasuari waktu itu. Kasuari juga sama. Setelah Asren itu saya kesempatan untuk Sesko TNI. Sesko TNI tahun 2017. Selesai Sesko TNI saya sebentar jadi dosen di Sesko TNI, ya 3 bulan lah. Kemudian saya diberi kesempatan ikut Dik dan Rindam namanya. Setelah selesai sekolah langsung dapat skep menjabat dan Rindam Ambon selama 2 tahun. 2 tahun, kemudian tahun 2020 kemarin saya dapat kesempatan mengikuti Lemhanas ya. Jadi satu letting set itu cuma 2 orang lah yang diberi kesempatan ya. Jadi saya sangat bersyukur, mungkin karena di Ambon kan ini orang nih kerjanya lumayan tapi dia jarang pulang, kasih juga ya, mas sekolah kan, nah, mungkin gitulah kira-kira pasang gitu kan. Ya. Terus habis Lemhanas sebentar transit 5 Besar sebagai pamen. Habis itu alhamdulillah diberi
kesempatan oleh Kasat untuk menjabat sebagai Danrem 022 Pantai Timur. Sebetulnya saya sebagai semacam anugerah juga. Kenapa? Karena biasanya bis komandan itu biasanya dikasih jabatan staf atau kasrem bintang. Tapi dalam case saya ini, saya kebetulan menjadi Danrem. Ini tentunya ada penilaian, mungkin marga, gitu. Karena Tagalog, ini kan gitu. Ada nggak pakai marga sih? Ada Pak, saya. Salah, kamu marganya Saragih kamu. Iya, mau nggak ada manik. Kalau masih ada yang nggak ada marga hari ini, berarti salah dia. Semua bermarga kalau dari sini, ya. Nah, memang tapi marganya ada marga asli, ada marga tambah, kan gitu. Marga tambahan. Ya, itu pengalaman jabatan saya. Kemudian kalau operasi ya samalah ya timur. Kemudian pernah mengatasi konflik di Maluku Utara, luar negeri saya Singapura, Latma, kemudian KKLN saya di Amerika Serikat ya. Nah, selama beberapa minggu ya lumayan lah. Kalau kamu kan cuma lihat di film Amerika, oh saya udah enjoy. Kemudian pengalaman apa lagi, sudah sekolah sudah. Saya S1 kebetulan pada saat di Bandung, kuliah di Lembaga Administrasi Negara, saya sarjana administrasi publik. Jadi soal kebijakan publik ini saya cukup familiar lah. Apalagi saya kira itu ya perkenalan saya. Kemudian saya kenalkan sedikit lah ini karena ada supervisi nih Pak Regar. Ini kasih intel, beliau ini juga di Ambon lama, makanya badannya agak gemuk karena makan ikan terus. Tapi aslinya di Kisaran dia, namanya di Kisaran, istrinya yang Masohi. Berkedudukan untuk tingkat Panglima maupun Dandim itu bagian dari Satgas. Jadi dia berada sebagai wakil satu Satgas penanganan COVID di daerah. Hanya kalau tanya Danrem, dia ada di tengah. Karena Korem ini bukan Korem provinsi, ya, sehingga kalau saya Danrem 022 adalah mewakili Panglima dalam mengarahkan, kemudian memotivasi, sekaligus mendorong satgas-satgas di daerah, baik kabupaten kota yang ada di wilayah 022 Pantai Timur ini untuk ya mengoptimalkan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Nah, terkait dengan itu perlu saya sampaikan bahwa saya selaku Danrem sudah laksanakan baik rakor, kemudian rapat evaluasi, ya. Terakhir pagi tadi baru saya ambil khusus Dandim rapat evaluasi penanganan COVID di wilayah Korem 022 Pantai Timur yang terdiri dari 9 kabupaten dan 4 kota ini ya. Nah, dan fokus saya selaku Danrem saat ini adalah penanganan di kota Pematang Siantar. Saya hari ini akan mengambil apel bersama luar biasa Satgas COVID Kota Pematang Siantar jam 14.00 di Merdeka ya, di Merdeka. Jadi silakan nanti akan rekan media ke sana. Dan akan kita lanjutkan dengan peninjauan ya. Bagaimana implementasi aplikasi. Ada 5 strategi yang sudah saya sampaikan kepada pemerintah kota. Yang pertama adalah penguatan ya organisasi dan legal standing. Karena kemarin saya melihat Satgas ini butuh support. Ya, kita sudah mendatangkan dari 126 sejumlah 33 orang, mungkin jumlahnya tak usah disebutkan kalau mau ditulis, untuk mensupport ya Satgas Kota Pematang Siantar dalam penanganan COVID. Ya. Kemudian legal standingnya juga sudah saya drive itu Pemko-nya untuk mengeluarkan perdanya, yaitu bagaimana sih implementasi dari Imendagri itu terhadap kota dengan level 4. Kan di situ disebutkan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah gitu. Detailnya sudah saya sampaikan sebetulnya. Secara teknis bagaimana mengatur pasar, bagaimana mengatur pedagang-pedagang, ya.
Jadi sudah sampai setahap itu saya masuknya, walaupun itu sebetulnya udah intervensi, tapi saya lihat bahasa Panglima TNI itu intervensi juga, ya sudah, saya selaku bawahannya ya udah intervensi terhadap hal-hal yang menurut saya itu penting. Yang kedua saya sudah sampaikan ya adalah untuk pembatasan mobilitas strategi. Ini sebenarnya mengatur juga dari karena indikator dari penilaian leveling dari suatu daerah itu salah satunya adalah mobilitas. Di dalam evaluasi sore kemarin, malam kemarin yang dipimpin oleh Menko Equin, itu diharapkan kita ini menekan mobilitas sampai 70%. Nah, bayangkan ya, 70%. Kemarin saya coba malam tadi sudah berkurang tapi masih belum mencapai target.